Presiden Rusia Vladimir Putin menantang negara-negara barat untuk mengalahkannya di medan perang. Hal tersebut disampaikan Putin di depan pemimpin parlemen. Perang Rusia-Ukraina telah dimulai sejak 24 Februari 2022. Meski sudah berlarut-larut dalam tensi yang panas, Putin menegaskan prospek negosiasi apapun akan makin redup. Bahkan Putin mengecam liberalisasi totalitar yang dia katakan telah berusaha diterapkan oleh negara-negara barat di seluruh dunia. Rusia menuding negara-negara barat telah melawan melalui sanksi yang memukul perekonomian dan meningkatnya pasokan senjata canggih ke Ukraina. Putin juga memberi peringatan keras terhadap Ukraina pada saat sekutunya bahwa Moskow sejauh ini belum memulai aksi militernya di Ukraina dengan sungguh-sungguh. Kendati demikian, Putin tak bergelak adanya kemungkinan untuk negosiasi dengan Ukraina, namun kesempatan itu mungkin akan sulit diraih. Putin menegaskan mereka menolak pembicaraan damai harus tahu bahwa semakin lama konflik terjadi, maka semakin sulit untuk negosiasi. Pernyataan ini direferensi pertama untuk diplomasi dalam beberapa minggu setelah pernyataan ulang dari Moskow bahwa negosiasi dengan Kiev telah gagal total. Putin juga menegaskan jelas bahwa sanksi barat menciptakan kesulitan tetapi sama sekali tidak seperti yang diharapkan oleh para penggagasnya. Dalam beberapa bulan ke belakang, negara-negara barat berusaha menciptakan kerusakan permanen terhadap kemampuan intelijen Rusia dalam melakukan organisasi rahasia. Langkah ini ditunjukkan dengan pengusiran paksa sekitar 500 pejabat Rusia dan ibu kota negara-negara barat. Lalu, apa kecurigaan terhadap badan intelijen Rusia? Kemudian bagaimana pengusiran mata-mata itu mempengaruhi operasi bawah tanah Putin ke luar negeri? Ketika pertama kali memfokuskan kekuatan militernya di Ukraina tahun 2014 lalu, Rusia juga melancarkan operasi intelijennya di barat, mulai dari mengganggu pemilu AS dengan menggunakan serangan dunia maya, hingga meracuni dan menyabotase negara-negara Eropa. Secara resmi, agen-agen intelijen ini bekerja sebagai diplomat, namun mayoritas dari mereka diyakini juga ditugaskan sebagai mata-mata yang menyamar. Beberapa dari mereka menjalankan pengintaian tradisional, yaitu dengan cara mencari banyak kenalan lalu merekrut mereka agar membocorkan rahasia-rahasia yang juga dilakukan negara-negara barat di dalam tubuh Rusia. Namun beberapa dari mereka juga dicurigai menjalankan apa yang disebut oleh Rusia sebagai langkah-langkah aktif, yaitu menyebarkan propaganda hingga tindakan lain yang lebih agresif. Polandia mengatakan 45 orang Rusia yang telah diusir diduga melakukan tindakan yang merusak stabilitas negara itu. Sejak 2014, badan-badan intelijen barat telah bekerja untuk mengidentifikasi mata-mata Rusia yang terlibat dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Salah satunya adalah unit GRU 29155 intelijen militer Rusia yang dicurigai menjalankan tugas sabotase, subversif atau berontakan dan pembunuhan. Perlu waktu hampir 7 tahun untuk mengungkap pergerakan unit intelijen Rusia itu yang berada di balik ledakan besar yang menggoyahkan gudang amunisi di sebuah hutan di Republik Ceko pada tahun 2014. Bahkan pasukan intelijen yang sama juga mencoba meracuni seorang penjual senjata di Bulgaria yang telah menyimpan senjata di gudang Ceko. Salah satu teori yang muncul menyebut ledakan dan serangan racun itu memiliki kaitan dengan upaya menghancurkan suplai senjata untuk Ukraina di mana konflik baru saja dimulai. Anggota-anggota unit itu juga diduga terlibat dalam upaya membebaskan para pemimpin pro-Rusia dan Ukraina pada tahun 2014. Namun, melakukan penjagaan satu demi satu agar mata-mata adalah pekerjaan yang mahal ketika intelijen barat di Rusia telah lama menjadi subjek pengawasan sepanjang waktu. Pada mata-mata Rusia itu ibu kota negara-negara barat tidak. Sekarang kondisinya telah berubah, di mana negara-negara barat menegaskan pengusiran pejabat-pejabat Rusia lebih dari sekedar simbol proses akan serangan ke Ukraina, tetapi juga strategis untuk melemahkan kapasitas intelijen Rusia yang melakukan hal-hal yang buruk.